Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hirmula dengan NIM 002. Di sini saya akan memenuhi tugas biologi laut dengan membahas keanekaragaman Cyanophyta. Di sini saya akan membahas yaitu pertama pengertian Cyanophyta, kedua ciri-ciri Cyanophyta, ketiga perkembangbiakan dan klasifikasi Cyanophyta, dan keempat peranan Cyanophyta. Pengertian Cyanophyta. Cyanophyta merupakan makhluk hidup prokaryotik. Habitatnya yaitu ada di air tawar, laut, tempat yang lembab, batuan-batuan yang basah, menempel pada tumbuhan atau hewan, di kolam yang banyak mengandung nitrogen, dan sumber air panas dengan suhu mencapai 80 derajat Celcius, dan perairan yang tercemar. Dan biasanya disebut dengan ganggang hijau biru karena berwarna hijau kebiruan. Ciri-cirinya yaitu ada yang besar tunggal, besar banyak, dan juga hidup berkoloni. Umumnya berupa filamen yang tersusun di deretan sel, rigom, dan selubung. Yang kedua, selain memiliki klorofil dan karotenoid, Cyanophyta juga memiliki pigmen vicobilin yang menyebabkan warna menjadi hijau kebiruan. Cyanophyta yang merupakan filamen memiliki struktur berupa sel yang menebal di dalam filamen yang dinamakan heterosista. Fungsi utamanya yaitu mengubah nitrogen menjadi amonia melalui proses fiksasi nitrogen. Yang keempat yaitu dinding sel mengandung peptida, hemiselulosa, dan selulosa, dan kadang-kadang berlendir. Dan yang kelima, inti sel tidak memiliki membran. Perkembangbiakan dan klasifikasinya. Perkembangbiakannya yang pertama yaitu membelah sel. Sel membelah dua bagian yang membentuk sel baru. Sel yang terpisah bisa tetap bergabung dengan koloninya, yaitu membentuk sebuah koloni. Contohnya gliocepsa. Yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah pemutusan sebagian anggota tubuh yang dapat membentuk individu baru. Terjadi pada ganggang yang berbentuk filamen atau bisa disebut dengan benang. Contohnya Oscillatoria. Yang ketiga yaitu supravegetatif. Yang dimaksud di sini adalah heritoksik. Pada keadaan yang tidak menguntungkan, tetap mampu bertahan karena dinding selnya tebal dan banyak mengandung bahan makanan. Setelah lingkungan kembali menguntungkan, heterosit dapat membentuk filamen yang baru. Contohnya Chamesipon champephilosus. Klasifikasinya yaitu ordo Zooxanthellae. Anggota kelompok ini membentuk tunggal atau tanpa spora warna biru kehijauan. Umumnya algae ini membentuk selaput lendir pada cadas atau tembok yang basah. Contoh spesialisnya yaitu Zooxanthellae dan Gliocepsa. Yang kedua yaitu ordo Chamaecyponales. Algae bersel tunggal atau koloni berbentuk benang yang mempunyai spora. Benang-benang itu dapat terputus-putus yang dinamakan homogenium yang dapat merayap dan makan koloni berproses disebut fermentasi. Yang ketiga, homogenesis. Sel-sel ini merupakan koloni yang berbentuk benang-benang dan melekat pada substratnya. Tidak bercabang, jarang mempunyai percabangan sejati, lebih sering mempunyai percabangan semu. Benang-benang ini selalu dapat membentuk homogenium. Contohnya Oscillatoria, Nostoc, Comun, Anabaeana, Spirulina, dan Rivolia. Dan pembahasan yang keempat yaitu peranan Cyanophyta, yaitu sebagai penyedia oksigen. Yang kedua sebagai penyedia bahan pangan atau bisa disebut produsen.
Yang ketiga, Cyanobita sebagai pengikat nitrogen. Contohnya seperti Nostoc, Comune, dan Gloecapsa. Dan bisa sebagai bahan makanan, misalnya seperti Spirulina maxima. Dan sekian, apabila ada kesalahan kata maupun yang lainnya, saya mohon maaf dan terima kasih.